menjadi seorang penulis mana guys? Evos TV mana Evos TV? Oke, kita ke Evos TV guys. Lagi klarifikasi katanya guys. Oke. Itu ke player tersebut. Karena takutnya Oh. nanti mungkin mindsetnya berubah. Oh iya. Atau mungkin kayak oh gue udah punya backup plan nih, oh gue season depan udah nggak di sini, kok gue nggak try hard lagi Iya. dah kayak gitu. Dan itu yang makanya mereka belum bisa open ke kita fix atau enggaknya. Cuman nanti setelah lolos playoff mungkin nggak qualified ke internasional, baru kita bisa acquire dia kayak gitu. Cuman kita sadar juga di season masuk ke MPL season 13 waktu season lalu, dari season 12-nya kita nggak lolos playoff. Itu lumayan sulit untuk kita ngambil player, Jel. Buat beli player, buat cari coach itu lumayan sulit. Kenapa? Karena branding kita lumayan hancur lah. Lumayan jelek karena kita nggak lolos Iya, playoff. betul. Contohnya kayak sekarang. Cuman memang kita harapannya itu bilang gitu. Kalau mungkin sekarang bisa dibilang kita tier C atau tier B. Harapannya season depan kita bisa jadi tier S lah. Gitu. Oke, berarti intinya adalah season depan bakalan ada perombakan. Betul. Kan ini juga lagi poaching lagi ini lagi coba Poaching? mencari lah ya, lagi Iya. scouting namanya. Ini ada Ade, guys. Wow. Sedang coaching siapa Mas Reno? Siapa tahu kita ada yang mau ditanyain. Nah, Mas intinya kan Ade. Sedang coaching siapa Mas Reno? Ini bisa gue simpulkan ya. Kalau misalnya teman-teman pada nanya, uang MSC itu tuh ada semua guys. Itu nggak Sedang coaching siapa? Bocor. Bocor guys. uang MSC itu Ada yang semua bocor itu nih, ada. Cin. Teman-teman Itu bener kan ya, Mas? Kejawab Tutupin ya, guys. FC Angel pakai FC Ini lu Ade Mas. yang mau masuk Discord nih, Dek. Mas Iya. Ade. Mas Lah, ada. serius tuh suruh gua Masuk Discord. Gila. Nah, udah. Gak ada Mas Reno. Mana sih? Yeay. Udah dibalas belum? Kita kick guys. Ayo deh, ayo deh. Nih. Aku Kita masih rajam. penasaran ya. Kita membantai rezim Apa kata owner. Jadi aku harus kelihatan kerja guys, mic nggak boleh bobok, nanti aku di komen. Aduh, ini mic-nya kenapa ya? Evos ini. Para Ci Angel harusnya nih komplain nih Mas Reno tidak memfasilitasi dengan baik ini. Boleh lu kan keluar. Jadi mau membicarakan apa ini Mas Reno? Saya melihat itu cerpen sangat panjang, malas bacanya. Apa di mana lihat cerpennya? Lu post apa ada foto gua paling Oh, iya, depan. benar. Kan gua udah bilang sama lu. Cek, suaranya aman nggak? Aman. Aman kali. Aman ya guys. Udah mic udah mic -1 belum? -1 mic. Nah, ini mendingan nih. Ini mendingan. Sabar. Nih biar Seperti biasa guys, viewer setelah sobat dikomplain TV baru juga sadar Evos guys, seperti biasa guys. Bro, Gak guys, ini tidak bisa mendengar guys. Aku tidak bisa mendengar. Hah, nggak kedengeran. Nggak, Dek. Nggak kedengeran. Kan nih, Dek. Kan kemarin lu bilang katanya EVOS setelah ini langsung emergency meeting, bener gak, Dek? Itu Mas Dean. Padahal kan Ah, lu yang masa? bilang katanya berani gak lu gue ke backstage gitu. Ya udah ayo. Tiba-tiba jadi emergency meeting. Siapa? Itu Mas Dean yang ngomong. Ini Mas Reno. Oh, Mas Dek. Lihat guys. Lihat guys, lihat. Gue kena cok. Astaga. Lihat, dia aja nggak bisa membedakan. Waktu itu kan katanya gua harus ngobrol sama yang sebelum-sebelumnya nanya-nanya nggak dibales. Ketika gua ngobrol digoreng lagi. Astaga. Tuh kan, emang Mas Dean guys. Mas Dean guys ya. Lu juga. Lu juga. Lah, gua kan nggak bocorin apa-apa Mas Reno, emang ada gua kasih tahu pembicaraannya. Nggak ada kocak. Nggak ada. Gua menjaga Ya, roasting rahasia aja guys. lah ya. Roasting aja lah ya. Ya udah Iya. roasting dikit-dikit lah ya. Ini mic gue udah aman kan? Aman. Aman. Angel, tenang. Aman. Ya udah. Kontrak darah Tadi aman. Kontrak darah mah aman. anjay. Enggak, tadi ada apa ngebahas soal rezim Oh, dan iya, Dek. versus rezim oner. Ya nggak Mas Ade? Iya. Banyak kan? Lebih Ya. lebih enak Mas rezim Adi owner ya. apa rezim Dean KT? Angel. Rezim saya. Wah, emang iya rezim saya mana tuh? Rezim Jadi saya gini. lebih enak. Gue menjelaskan deh. Jadi kan waktu itu Mas Dean udah nge-RP berat kan. Gue belum jawab kan. Nah ini gue jawab kali ya. Udah lihat dijawab waktu itu beda zaman. kesempatan lihat kesempatan lihat. Emang, Cok. 44.000 cok. VIP idiot ini guys. Oke. Oke, Agak lah, kita jadi- ini. Kan Kita waktu bahas itu gue cuma tuh. ngomong dikit kan. Gue cuma bilang katanya
apa namanya rejim dulu sama rejim apa zaman dulu. Oke, sama oke, zaman kita sekarang kita itu biarkan beda. kita kasih RP ke Mas Dian. Oke, gimana? Gua nggak ngasih RP, gue cuma menjelaskan POV-nya. Oke. Jadi di e-sports itu, apalagi di EVOS itu udah nggak kayak yang dulu deh. Kalau lu lihat kan, coba tanya Angel deh. Dulu BA kita berapa Angel? Dulu BA kita tuh hanya sedikit. Yang mana nih? Terus Yang kerja apa yang enggak nih? Oke. Gue ada soundboard ketawa sekarang deh. Bodoh amat. Nah. Gak kedengeran sumpah. Kita fokusnya juga sekarang udah beda. Kita banyak offline event, terus banyak yang harus kita kejarin. Bukan hanya di e-sports aja kayak gitu. Apalagi kan dulu kan juga Mas Dian kan head of e-sports. Kalau saya kan head of e-sports, Evo Talent, dan head of community. Jadi banyak yang harus difokusin kayak gitu. Makanya jadi yang difokusin ke EVO sekarang juga ada banyak, bukan cuma hanya di e-sportsnya aja. Dan bedanya tuh di sana. Di luar dari itu juga masih ada perbedaan lainnya. Dari kayak zaman Malay yang baru dulu saja ketika kita mengirimkan ada dukungan investor, 100.000. ketika Yang kita menang punya merayakan, dulu tuh kita yang sempat gak lolos apa playoff namanya di menjelaskan. publik juga, kita di announce juga kalau kita tuh dapat seri B yang dimana kita dapat investasi berapa USD kayak gitu. Dan sekarang kan kita harus fokusnya tuh sama sponsors kayak gitu. Dan itu yang berbedanya. Dan itu yang kenapa di MPL season 10 setelah itu kenapa Mas Dian cabut? Aduh, RP berat. RP berat. Mas Dian. Lihat di Ervin guys. Mas Dian. Nah tuh. Jawab ya. Terjawab nggak? Kan nggak ada Mas Diannya, lagi dagang Mas Dian. Dia lagi dagang. Tuh katanya guys, Iya. kenapa Mas Dian cabut guys? Jadi kan waktu gua di stream lu kan itu pertanyaan mendadak ya. Gue cuman bisa bilang beda. Nah, kenapa beda? Bedanya tuh gini. Banyak yang beda. Dari yang pas zaman Mas Dian pegang, zaman yang gua pegang itu beda banget. Dan yang harus difokusin tuh ada banyak gitu sekarang. E-sports itu sekarang bukan cuma e-sports aja gitu. E-sportsnya itu luas kan. Gitu. Cuman bener apa yang dibilang itu gue nggak bilang salah atau apa, gue juga refleksi sama diri sendiri juga. Gue juga jadiin pelajaran kayak gue yang tipikal yang yes man, bener gue yes man, tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk biar EVOS itu bisa kolaborasi, masing-masing division. Kalau lihat dulu EVOS itu ya udah fokus sama e-sportsnya aja gitu. E-sports itu jadi klien dari semua divisi, tapi nggak harus kayak gitu. Buat bisa kolaborasi, buat kita bisa bikin EVOS itu jauh lebih besar lagi dari sisi yang lain, bukan hanya e-sportsnya aja gitu. Nah, terus, Tuh. bener gak Jel? Oke. Boleh. Tuh. Tapi kan kalau nggak ada Mobile Legend, Evos kasihan. Lu mau lebarin sayap kemana juga berat kan kalau nggak ada MPL. Bener, jadi Mobile Legends itu kan kemarin e-sportsnya juga udah ngeluarin datanya tuh. Datanya 83% atau 85% EVOS itu viewsnya tuh di Mobile Legends gitu. Dan itu benar gitu. Cuman memang kenapa decisionnya kita bareng pas di season lalu kita adanya Warlord, terus ada siapa Super Red, terus ada Fun. Terus kenapa season ini kita rosternya sama? Itu balik lagi ke discussionnya itu sama coaching staff, sama player, hasil trial, bukan manajemen call, decision, terus jadinya apa namanya? Gua mau playernya ini kayak gitu. Kan kalau dulu kan Mas Dian pernah tuh bilang di stream tuh MPL season 10 ya. Bilang katanya semua decision player ada di manajemen. Iya. Gitu sebenarnya. Semuanya tuh balik lagi ke coach gitu. Coba gua tanya sama lu deh. Jamet baru saja mengirimkan Memang dukungan kalau misalnya 100.000. apa namanya? Kita mau Mantap, nentuin Mas roster Reno. hari ini siapa? Esport Memang manajemen yang bukan nge-call. cuma buat esport Lah aja. beda zaman bro, Tapi di zaman gue yang mah karena inti itu pelatihnya GG e-sportnya. semua jadi nggak butuh Ethos manajemen. e-sport Fuck this mau shit jadi bro, OPP. jauh-jauh. Dan emang bener, semua tim e-sport juga nggak ada manajemen yang nge-call siapa yang main, siapa yang mau diambil player. Lah kan kalian yang ngomong, katanya ada yang ngatur dari sisi manajemen, kan kalian yang bilang. Siapa yang bilang? Lah nggak tahu saat itu ada yang bilang katanya manajemen juga ikut campur masalah roster, masalah player. MPL season 10, Mas Dian pas lagi streaming bilang itu. Ya, ada kan ikut campur berarti manajemen. Gue nggak ada ikut campur. Gak ada kan zaman lu? Zaman Lu nggak gua- ada yang pas 10 ya? Lu Ya, terakhir enggak kapan maksudnya manajemen itu pasti ikut campur. Cuma mereka tuh nggak yang turun kayak tangan memilih kan? iya enggak, mereka tuh cuma Iya. kayak berunding masalah nanti pemainnya dinego sama siapa gitu-gitu. Kan gitu kerjanya kayak gitu, biasa dapat biasanya. Betul. Nah itu masih Betul. terjadi sampai sekarang. Oh, berarti Benar. enggak Masih sekarang sama. emang duitnya ada?
Duitnya ada, cuman plannya seperti apa. Jadi dia pakai sama gue pakai juga. Oke, nih pertanyaan lagi. Oke. Apakah Mas Dean masih ikut campur dengan EVOS? Itu dari IG aku. Oke, apakah Mas Dian masih ikut campur dari MPL season 10 setelah mau masuk ke MPL season 11, habis itu Mas Dian ngajuin resign. Terus di situ aku ditinggal sendiri sama Mas Dian yang dimana aku gak banyak di handover kerjaan VP regional yang aku jadi jabatannya head of esports. terus sampai akhirnya di situ di satu sisi Mas Diannya udah cabut, semuanya masuk ke aku. Terus akhirnya ya udah Mas Dian nggak ada bantu sama sekali setelah itu. Gitu. Yang bantu aku tuh ada satu orang. Kan lu bilang ya dia, lu bilang katanya nggak ada tuh Mas Reno ngechat gua, tapi ada satu orang yang bantu gua dari sisi diskusi, terus brainstorm itu ada Matthew. Gitu. Itu yang bantu gua Matthew. Lah, tapi katanya kan lu nggak ngechat sama sekali ke Mas Dean. Sekarang gini, kita tuh sibuk masing-masing, Cok. Mas Dean sibuk apa? Joget bangsat paling gini-gini. Gua di WCG mau ketemu dia kagak ada waktu, Cok. Dia langsung cabut. Mau ketemu aja gak sempet gitu. Jadi intinya emang komunikasi itu nggak bisa karena kita masing-masing udah punya kesibukan sendiri, bro. Lich anjing lu, apa pakai baju itu anjing? Balik lagi, apa yang mau ditanya. Terus kan kalian kan di satu sisi kan kalian juga streamers. Apalagi kalau gua respect lah sama Ade yang bisa menjaga kerahasiaan, terus dia udah bisa masuk ke backstage, masuk ke ke GH kita buat lihat scrim. Tapi ada itu tetap jaga rahasia, nggak ada yang dibahas kayak gitu. Dan itu kan harus dijaga cara kita menyebarkan internal problems lah, internal isu lah atau apa itu tetap harus dijaga. Gak bisa berarti lu nggak percaya Mas Dean bisa disebarin gitu. Balik lagi kan waktu itu aja kalian aja live announcement player bareng sama siapa? Nah kan bahaya, takutnya leak, takutnya bocor. Oh, jadi lu dikiranya kita berpihak pada pihak hierarki gitu. Ada ya, guys? Ada ya. Oh, gitu Mas Reno, guys. Oh, gitu. Gitu. Si Ade tuh jago banget, Cok. Jadi ketika lagi ngomong terus diarahin buat roasting, jago banget, Cok, lesnya. Bagus memang. Jago. Tapi kita lagi nggak bahas yang itu ya, guys. Ada aja. Yuk, tetap kontak. Ini hanya kenapa kan soalnya netizen ini kan juga banyak nanya kan apa bedanya rezim Dean dengan rezim on air itu ya jawabannya ya. Oke. Perbedaan target dalam berbagai kompe yang perlu perbedaan target dalam berbagai kompe yang perlu dicapai saat rezim luch dan rezim on air. Hah? Oke, perbedaannya target untuk juara itu gimana gitu. Yang pastinya semua harus juara lah. Kayak yang beda itu targetnya itu adalah zaman Mas Dean itu kita punya investor pada waktu itu, kita punya visi juga, terus kita punya sabar guys, kita tuh harus dengerin ini Mas Reno lagi ngomong goblok, orang lagi ngomong tuh dihargain bangsat. Masa gue tiba-tiba langsung pakai baju pakai kalangan M1 tinggi, bahkan kita lagi ngobrol dia, biarin guys. Filipina, kita punya Thailand, kita punya Vietnam kayak gitu. Tapi di yang pas zaman yang sekarang ini kita udah nggak ke arah sana. Kita lebih menjaga. Ini gue ketawa-ketawa aja udah kagak sopan ini anjing, kagak bisa ketahan soalnya anjing lucu banget, Cok. Gitu. Dan makanya kita coba biar nggak kayak dulu yang spend terlalu besar tapi hasilnya memang sempat bagus sempat enggak. Roda kan berputar kan, kadang bagus kadang enggak. Nah yo Mas Ade mau ngomong nih. Nggak ada, gue dengerin kalian aja. Kan ini acaranya kalian, gue nggak berhak untuk ini kayaknya gini. Boleh lah, Dek. Mau nanya apa, Dek? Iya boleh lah. Daripada nanti abis ini mau nanya, kok bisa sih 3 kali nggak lolos playoff? Apa sih tolol-tololnya? Yang pertama siapa gue tanya? Yang pertama siapa? Lah nggak sama pertama, lu 2 kali bangsa. Gue yang kedua ya. Nah di luar dari 2 kali nggak lolos playoff, cobalah dibuka guys mindsetnya itu. Kita tetap ada internasional, coba MPL season 11, MPL season 10 ke 11 juga masih ada ISF, terus masih ada WCG, terus ada EWC juga ada Mobile Legends, ada Free Fire, ada Apex Legends, bahkan juga kemarin juga selain EWC kita ada Worlds, Pokemon juga, ada TCG, ada Unite. Tapi itu semua kan biasanya nggak kelihatan. Fokusnya tuh kenapa bisa nggak lolos playoff 2 kali. Dan itu yang udah dibahas tadi di pertanyaan pertama kan. Gitu. Bener gak, Dek? Bener gak?
Tidak menjawab, tidak menjawab. Kan kalau misalnya lu nggak lolos playoff kan tandanya ada something di regular season dong. Kalau sampai Benar. sejatuh itu tandanya achievement Tadi yang lu lu bilang. kalau walaupun sejatuh misal lu dapat achievement oke lah lu menang Oh. ini, menang itu. Tapi kan yang dipertahankan adalah konsistensi. Lu tuh punya apa ya? Tim. Punya tim. Kalau misalnya Oke. tiba-tiba dia jatuh lagi berarti ada something yang gak work dong. Nah, Ya. kira-kira kenapa? Why? Kok bisa sih bisa sejatuh itu? Harusnya kalau lu menang, tandanya lu tuh udah punya pondasi yang kuat. Ya nggak? Gua Bener. menang ABCD, season depannya masih top 3. Ya. Menang data ABCD top 3, juara 1. Bosen sih sebenarnya, tapi ya udah itu faktanya kan. Jadi kan masih ada pondasinya tuh. Tapi kok Bener. bisa sih lu tuh punya alasan lu Sedrop udah ini. menang internasional tapi tiba-tiba langsung blok jatuh, terus jatuh lagi, sekarang makin parah. Nah, why? Nah, itu yang kemarin yang tadi gue bahas juga. Jadi FPL season 13 menuju ke season 14 itu padat banget deh. Kita ada MPL season 13 yang playoff itu yang lumayan panjang. Terus kita juga di 50.000 lower bracket. dari Yang Unix lower System. bracket itu lu kan udah pernah merasakan juga kan, BO5, BO7 dan itu capek banget kan. Terus abis itu ada ISF qualifier, turnamen hero. Habis itu ada ISL juga, dan ISF dan ISL kita kalah dua-duanya. Habis itu di MSC juga kita rungkat juga kayak gitu. Dan itu yang faktornya itu bisa mengurangi fire-nya mereka sebelumnya. Yang sebelumnya pas mereka masuk di MPL season 13 kan tuh. MPL season 13 mereka semangat banget, terus ngelihat EWC, scene baru yang ada di Mobile Legends yang awalnya itu bahkan lebih tinggi lah MSC-nya itu prize pool-nya dibandingkan M series. Terus banyak lah faktor yang bikin mereka fire lah, yang bikin mereka semangat. Tapi masuk ke season 14 itu banyak faktor yang bikin mereka down juga kayak gitu. Dan itu yang mungkin menjadi penyebab juga mereka jadinya mungkin lebih loose lagi Iya. dalam ngejar meta, lebih Oke. loose lagi dalam lebih ketat di latihan atau misalnya standar dan lain-lain. Kayak gitu yang jadinya Oke. snowball lah sampai di akhirnya. Jadi Ya. hanya karena turnamen padat. Salah satunya ya, lu tau gak kita lock rosternya itu pas lagi di Riyadh, Cok. Dan kita nggak sempet trial apa-apa gitu. Dan emang decision dari tim untuk bareng sama roster yang sama. Tapi kan kayak gitu harusnya udah ada plannya. Lah kalau gua dulu, nih kita ngomong zaman gua ya. Kalau dulu kan juga kalau Boleh. ya kan emang namanya menang, pasti lu Iya. akan ada terus kan Onyx. Ada terus-terusan kan sama berarti dong. Benar. Dan Onyx itu kan yang Onyx kalau kita ngomong kebanyakan. padat kayaknya Onyx lebih padat gak sih daripada semua tim? Bener. Kan dia Dan itu menang yang menang terus sama dengan lu qualified ke turnamen apa gitu-gitu kan. Nah, mereka tuh kalau gue lihat mereka tuh ada pembagiannya sama kayak zaman gue dulu. Jadi ada pembagian di mana ini tuh sisinya dia nge-track player, planning ke depannya gimana. Habis itu ada sisi di mana kita tuh fokus sama waktunya yang ada. Benar. Kayak gitu kan harusnya ada dong. Benar. Kalau misalnya mental juara lu tuh udah siap champion, harusnya lu tuh udah punya plan ke depan mau ngapain. Kecuali lu nggak punya plan tiba-tiba dadakan, anjir. Kita harus ngapain nih, bingung nih. Aduh. Besok kagak ada lagi, mana besok roster kan jadinya numpuk kalau kayak gitu dong. Harusnya Oke. plannya ada dong. Ada plannya, dan itu yang memang udah di setup dari awal. Kalau kita itu nggak ganti roster, kita akan tetap dengan roster yang sama. Cuman memang missnya itu adalah pas di awal season, yaitu ngejar metanya, ngejar ininya, guide playersnya. Terus yang udah kelihatan kan sama lu juga pas dari MPL playoff, terus pas di MSC itu kita udah ketinggalan banget kan yang lu bilang itu. Dan itu yang lose controlnya ke arah sana. Dan sampai akhirnya pas udah masuk awal season, early season, kita udah 0-4, itu udah snowball banget sampai belakang. Banyak faktor X lain yang bisa dibilang kayak jadi faktor kehancuran mereka lah kayak gitu dan sampai sekarang. Tapi mereka itu nggak berhenti buat tetap kerja keras kayak gitu, buat do something gimana cara bounce back kayak gitu. Kenapa, Jal? Iya, intinya adalah memang dari awal MSC itu. Ini aku meluruskan ya, bukan meluruskan. Ini aku ngambil kesimpulan ya. Iya. Ya intinya memang dari awal itu yang udah dijelasin dari awal juga kan, emang nggak ada rencana buat beli player, bener kan? Tapi ternyata malah snowball, bener kan? Yes. Tapi untuk plan kedepannya, Benar. Plan memang kedepannya. nah kalau misalnya permasalahannya duit kan ada dibilang dari awal permasalahan itu bukan duit, tapi memang rencananya itu tidak untuk beli player, benar kan Mas Reno kan? Benar. Jadi plan kedepannya adalah dengan duit yang memang ada, mau diapain? Kita akan beli player dan akan invest. Dan tapi belajar nih kita dari season 12 season 12 kita nggak lolos playoff, terus
masuk ke season 13 branding kita tuh udah lumayan rusak lah. Jadinya banyak player mungkin yang nggak oke untuk masuk ke kita, dan itu yang akan kita lakukan adalah lebih effort untuk nge-acquire dia lah kayak gitu. Entah itu dari fasilitas, dari benefit, dari cara nge-reach-nya mereka kayak gitu. Oke. Oke, kalau misalnya lu Ya. ngomongin plan ke depannya bakal beli player. Kalau misalnya player itu nggak dijual, apa? Gak Player mau nggak gitu, misalnya nggak mau dijual. dijual gitu, kayak lu pengen ABCD misalnya, terus ternyata atau mungkin ada kendala dari budget atau misalnya playernya nggak mau, bukan nggak mau, maksudnya player itu dari timnya mungkin jadi kayak dimahalin karena mungkin EVOS kayaknya lagi tahu Pasti, nih, pasti. kelihatan. Misalnya gitu kan, gimana plannya? Itu udah tahu gua, itu udah pasti. EVOS itu di Kan kayak masa gitu biasanya kan, sekarang, makanya gue tanya gimana kalau misalnya kayak Iya gitu. Kan lu ngomong soal Udah. budget nih. Kan pasti budgetnya pasti lebih dong, karena EVOS biasanya kalau kayak gitu tuh dimahalin, dan kalau lu jual Iya. pun pasti kayak gitu juga sama dong. benar. Nah, Dan itu gimana makanya ya kalau memang misalnya kita memang nggak komit. dapet plannya. Apakah Dan itu emang pakai komit. roster yang sama atau random pick dari trial Ya. atau dari akademi atau dari MDL atau dari Yang pertama Lignas pasti atau dari ada mana? plan B-nya kan. Pasti ada plan B-nya. Oke. Plan B-nya itu EVOS itu kan punya MPL, punya MDL, punya Liga Nasional, bahkan punya LAN 2 lah. Dan itu yang pasti trial itu cari racikan yang paling bagus lah buat plan B-nya. Oke, Nah, oke contohnya guys, kita stop dulu. Stop dulu. Apa? Ini sudah mulai menjauh, ya kan? Oke, Gimana kalau kita bikin live stream yang lain? maksudnya? Ya, bikin live stream lagi buat ngebahas hal ini. Karena ini kan udah ngomongin plan ke depannya kan, bener kan? Nah, Nah, sekarang itu kita itu mau meluruskan hal-hal yang ada dulu. oke. Nah itu kan plan, maksudnya ke depan kan. Itu sebenarnya itu udah ada. Kan dari dulu kan tadi kan lagi Iya. bahas plan kan, masih satu konteks kan, masih bahas plan. Iya, Kan mungkin tapi EVOS itu Fems sudah tahu, terlalu EVOS Fems kan sekarang gini, kondisinya EVOS Fems. Aduh, kira-kira EVOS kalau nggak ada plan ke depan kira-kira gimana ya? Nah, mungkin ini waktu yang tepat untuk seorang Mas Reno memberikan tahu kayak gambaran-gambaran plannya ke depan, misalnya gimana. Gini-gini kan Baik. banyak beredar tuh. EVOS nggak mampu beli Baik. player, EVOS begini-begini. Nah, ini Nah. saat waktu yang tepat Baik, ini harusnya yaudah. plan B. Oke. Betul. Oke. Oke. Intinya Dek, gua belajar dari yang versi 12 ke versi 13 lumayan sulit. Intinya kita akan ngasih effort lebih juga untuk acquire player. Yang kayak lu bilang tadi benar, EVOS tuh pasti harganya akan dimahalin, akan Betul. dinaikin. Itu udah pasti. Ya cuman itu konsekuensi kita. Gimana cara kita season selanjutnya bisa lebih bagus, ya kita harus terima konsekuensinya. Entah itu negosiasinya, entah itu effortnya, kayak gitulah. Hopefully nanti dengan coach yang dengan coach yang baik, dia milih playersnya siapa dan bisa pilih players yang juga baik juga kayak gitu lah. Oh, berarti Tapi coachnya diganti diganti coachnya. Belum tentu, nanti akan ada trialnya, ada mungkin coach baru juga mungkin. Intinya bongkar lah semuanya, kita bakal rombak. Ada nggak? Oke, satu nih. Ada Boleh, nggak boleh. kira-kira yang paling tinggi untuk dipertahankan? Coba menurut dulu kan udah melihat kan. Kira-kira ada Ya. satu orang nggak, siapa gitu? Bisa nggak lu mention siapa? Satu orang yang dipertahankan. Mungkin Kemarin gua satu meeting. orang yang sangat berpengaruh sekarang yang mungkin kedepannya bakal dipertahankan, bisa kali kayak gitu. Sebenarnya gue nggak bisa milih-milih. Gue nggak bisa milih satu orang 50.000 siapa, terus satu dari orang Dita. siapa. Gue kemarin juga udah meeting sama anak-anak juga, sama anak Glory. Gue udah bilang gue nggak bisa datang ke sana, gue nggak bisa ada follow up meeting sama kalian beres turnamen. Tapi gue bilang kita pasti akan rombak. Gue bilang siapapun yang masih on fire, siapapun yang masih semangat buat season depan, pengen menangin lagi, itu silahkan stay untuk trial. Dan gue remind juga kalau kedepannya itu akan lebih padat lagi dari latihannya lebih keras lagi. Kayak yang lu bilang, standarnya akan lebih dinaikkan lagi. Intinya kita mendengar kan kata Mas Ade kan. Jangan digoreng malah emergency. Iya, jangan digoreng oleh emergency. Kan Anda bilang Kita mendengar. katanya kita nggak pernah chat, kita nggak pernah mendengar. Ini kita mencoba mendengar POV Oh. lain. Kemarin kemana aja anjing? Kemarin kemana aja, Bos? Kemarin kemana aja, Bos? Kemarin kemana aja, kan banyak yang harus dikerjain, Adek. Duh. Siap. Oh, berarti kalau lo bilang banyak yang harus dikerjain, berarti ada orang yang nggak capable di Mobile Legends-nya. Nah, ini lihat ini. Caranya Adek tuh gini, Nggak guys. gitu. Nggak selalu gitu. Iya, iya dong. Gak tahu kan, gak semua hal. Kalau semuanya dikerjain tapi bisa benar, kayak gitu Jel. loh. Tapi benar, ketika kita udah mencapai tahap ini, nggak lolos playoff,
itu pasti ada yang nggak capable. Ah. Nggak Ya, bisa intinya- menyangkal, nggak bisa menyangkal. Iya. Emang gitu, emang gitu. Intinya kalah ya udah kalah aja. Pasti ada yang nggak capable. Aja. Gitu loh. Cuman Terus- nggak perlu disebutkan siapa orangnya atau siapa ininya gitu, nggak usah lah. Iyalah nggak perlu kayak gitu kan, berarti cuma mau tahu apa yang nggak works aja selama season ini. Benar. Kan gue nggak pernah ada di posisi kayak gini kan, jadi gue nggak tahu. Cuaks gitu. Soalnya Ada nggak sebab-babuknya ya itu masih top Oke. 3 sih. Oke, nah Season abis itu 10 ini nggak ada juga ya? banyak yang Nggak ada lah. ini apa yang masalah ini deh Mas, ini udah rame juga, udah terlalu panjang juga ya nampaknya kita ya. Soal ini. Soal enggak tapi terima kasih loh Mas Ade jadi menjawab semuanya. Iya, loh. terima kasih juga Covernya Ciangel juga masih bagus. bertahan di EVOS, keren sih. Ya, Kontrak Ade darah juga emang. mau bertahan. Apa? Iya. Apa? Nggak bercanda. Ini kenapa nih? Apa? Ade juga mau bertahan. Apa bertahan apa? Nggak pernah ada yang ngechat. Baru kali ini Oke. ngechat Mas Reno. Lu bangke lu ya. Gue dari season berapa ngajakin lu ya? Nggak ada, apalagi ajakin nih, mulai nih, bocil ajak. Oke. Berseason-season. Nah, ini nih Mas Reno banyak yang Ya, mempertanyakan. ya udah ya, juga kalau soal- kalian masih lanjut, gue mau restream lagi. Makasih loh. Oh, Boleh. Makasih boleh. ya, Oke, Ciangel, baik. Mas Terima Reno, kasih. good luck buat EVOS. terima Semoga kasih ya, sudah semoga membantu beneran teman-teman plannya kita. tuh bisa jalan. Semoga mendapatkan yang sesuai Amin. plan. Busuk-busuknya Amin. dapat 80% lah, nggak apa-apa. Amin. Semangat ya. Semoga besok-besok nonton nggak dongo-dongo amat lagi. Amin. Oke, Amin, semangat ya. terima kasih. Duluan ya, Ciangel Thank you, sama Mas Reno, Oke. makasih ya. Oke. Yo, thank you. Nah, ini lanjut nih sama Siap-siap Mas viral Reno di nih. TikTok sama Mas Dian tadi. Bye-bye. RP. Bangsat. Ini masih ada orang yang belum bayangkan kalau ini lucu.